Tips memulai bisnis menjadi distributor minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu bahan konsumsi pokok yang sangat penting di kehidupan sehari-hari, terutama bagi para ibu rumah tangga. Harga bahan pangan yang satu ini juga kerap mengalami kenaikan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan di pasar. Banyak distributor minyak goreng yang mulai membanderol harga cukup tinggi demi meraup keuntungan besar. Oleh karena itu, bisnis distributor minyak goreng saat ini bisa dibilang sebagai salah satu bisnis yang sedang naik daun. Tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan atau kelompok besar saja, melainkan juga mungkin untuk dilakukan oleh perorangan, seperti menjadi agen minyak goreng di warung untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan perumahan sekitar. Minyak goreng yang digunakan sebagai bahan kebutuhan sehari-hari juga termasuk salah satu bahan pokok rumah tangga Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggoreng menggunakan minyak goreng, meski beberapa sudah ada juga yang beralih menggunakan air fryer tanpa minyak. Namun, pilihan tersebut masih terbilang lebih menguras kantong. Selain harga air fryer berkualitas yang cukup mahal, daya listrik yang dibutuhkan juga tak kalah besar. Oleh karena itu, proses mengolah makanan gorengan masih lebih digemari menggunakan minyak oleh masyarakat Indonesia secara luas. Melihat hal tersebut, menjadi distributor minyak goreng bisa menjadi salah satu usaha awal bagi para pengusaha pemula yang ingin memiliki bisnis sendiri. Di era digital seperti sekarang ini, memulai bisnis bisa menjadi lebih mudah. Semua produk bisa dipasarkan melalui sistem online, begitu juga proses research atau mencari informasi mengenai bisnis bagi pemula. Mitra Bukalapak memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis menjadi distributor minyak goreng di berbagai daerah. Kamu bisa membeli minyak goreng secara grosir dengan harga bersaing yang tentunya bisa kamu jual kembali dengan memperoleh keuntungan. Selain minyak goreng, tersedia juga berbagai stok kebutuhan warung kelontong, mulai dari bahan makanan, minuman, hingga perlengkapan mandi dan kebersihan rumah. Dengan menjadi mitra Bukalapak, kamu bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam belanja grosir untuk memenuhi kebutuhan warung atau memulai bisnis usaha sendiri. Produk yang tersedia lengkap, harga dijamin murah, bisa melakukan pembayaran COD atau bayar di tempat saat barang sampai, hingga keamanan dalam transaksi yang mudah. Cara memulai bisnis jualan minyak goreng. Tertarik untuk menjadi agen atau distributor minyak goreng? Jangan asal memulai, diperlukan beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu, agar usaha dapat terus jalan berkesinambungan tanpa berhenti di tengah jalan. 1. Temukan agen minyak goreng terdekat. Cara memulai bisnis jualan minyak goreng yang pertama adalah dengan menemukan agen minyak goreng murah dari berbagai daerah. Agen tersebut akan membantu untuk menyalurkan minyak ke warung atau toko kelontong kamu. Pastikan untuk mencari informasi yang lengkap terlebih dahulu agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti agen palsu, dan sebagainya. Ketahui harga pasaran bagi agen atau pemasok minyak goreng tangan pertama, agar bisa mendapatkan harga yang pas untuk dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Kamu bisa mempercayakan mitra Bukalapak yang menjual minyak goreng grosir dengan harga yang dijamin murah. 2. Membeli borongan atau secara grosir. Untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dari penjualan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah. Hal ini bisa dilakukan dengan membeli minyak goreng secara grosir. Pembelian dari agen atau pabrik dalam partai yang besar biasanya akan mendapatkan harga yang lebih murah. Semakin banyak jumlah barang yang ingin dibeli, maka penawaran harga juga akan semakin kompetitif. Jika kamu berencana untuk menjual produk minyak goreng dengan target konsumsi eceran, kamu bisa mencari agen atau distributor eksklusif yang biasanya menawarkan harga lebih murah dibandingkan dengan toko kelontong eceran. 3. Membeli langsung dari pabrik. Jika berencana untuk membangun bisnis agen minyak goreng besar, kamu bisa pertimbangkan pilihan untuk membeli langsung dari pabrik. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan membeli langsung dari pabrik. Beberapanya adalah mendapatkan produk resmi, bukan oplosan, serta mendapatkan stok dengan harga lebih murah. Untuk mendapatkan produk dari pabrik, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mencari informasi mengenai pabrik yang dituju. Mengetahui informasi ini sangat penting untuk bisa menjaga stok terus terpenuhi dengan baik. Mulai dengan membuat daftar berisi harga, lokasi pabrik, serta nomor layanan yang bisa dihubungi. Pastikan layanan dari pabrik bisa memberikan komunikasi yang baik, mulai dari saat pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. 4. Siapkan tempat jualan. Dalam menjalankan bisnis, tentunya diperlukan tempat untuk jualan.
Tempat tersebut bisa berupa warung, rumahan, atau gudang. Warung digunakan untuk menjajakan minyak goreng yang telah kamu kemas dan tersedia dalam berbagai ukuran. Sedangkan gudang diperlukan untuk menampung stok barang yang sudah dikemas ataupun yang masih dalam bentuk jerigen besar. Khusus untuk gudang penampungan, pastikan ruangan tersebut terbebas dari banjir ataupun ancaman lainnya yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng. Selain itu, perlu juga dipastikan tidak ada aliran listrik yang besar atau kabel terkelupas di sekitar. Sedangkan untuk warung tempat jualan, pastikan selalu terjaga kebersihannya dan memiliki tata letak yang rapi. 5. Siapkan alat takar. Membeli minyak goreng dari agen atau bahkan langsung dari pabrik biasanya datang masih dalam wadah yang besar. Oleh karena itu, diperlukan pengemasan sendiri untuk dijual kembali secara eceran ke dalam berbagai ukuran. Beberapa ukuran untuk minyak eceran diantaranya mulai dari 200 ml, 500 ml, 1 liter hingga 2 liter. Pastikan kamu memiliki alat takar berkualitas agar bisa tahan lama digunakan dengan hasil pengukuran yang akurat. Menjalani bisnis jualan minyak goreng eceran akan lebih menguntungkan apabila bisa menjual dalam berbagai ukuran. Tidak semua calon pembeli atau ibu rumah tangga biasa membeli minyak goreng dalam ukuran besar sekaligus. 6. Siapkan pendanaan yang matang. Dalam memulai berbagai jenis bisnis usaha, tentu diperlukan pendanaan yang cukup dengan perencanaan yang matang. Apalagi untuk melakukan pembelian stok dalam jumlah grosir, akan membutuhkan pendanaan yang cukup merogoh kantong sangat dalam. Baik untuk kebutuhan penjualan eceran ataupun penjualan grosir, biaya yang dibutuhkan untuk modal tetap cukup besar. Jika berencana untuk menjual eceran dengan modal yang kecil, kamu bisa mengandalkan mitra Bukalapak melalui fitur belanja grosir. Kamu bisa pilih banyaknya stok yang dibutuhkan sesuai budget kamu. Selain itu, pengiriman stok barang yang sudah dipesan bisa langsung dikirim ke pembeli kamu, sehingga lebih praktis dan aman. 7. Membuat izin badan usaha. Setelah menemukan agen pemasok dan memiliki pendanaan yang cukup, langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan sebagai distributor minyak goreng adalah dengan membuat izin badan usaha. Hal ini akan berguna untuk membuka kesempatan bagi kamu agar bisa mengembangkan usaha lebih besar. Sebagai distributor besar, pasti akan menjalin kerjasama dengan konsumen dan agen penyalur lainnya. Hal tersebut akan lebih mudah dilakukan dengan adanya izin usaha yang resmi, salah satunya dengan bentuk koperasi. Hal ini penting untuk bisa menjalin kerjasama dengan aman secara hukum. Tips sukses menjadi agen minyak goreng murah. Setelah mengetahui hal-hal penting yang diperlukan untuk memulai bisnis agen minyak goreng murah, diperlukan juga strategi yang jelas agar bisnis bisa sukses dan bertahan lama. Ketahui beberapa tips sukses untuk memulai jualan minyak goreng berikut ini. 1. Pilih lokasi usaha yang strategis. Menentukan lokasi usaha adalah salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan bisnis. Sebaiknya pilih lokasi usaha yang strategis, dekat dengan pusat belanja barang-barang kebutuhan pokok, seperti misalnya di dekat pasar kelontong, sayur, dan bahan masakan. Selain itu, perhatikan juga soal akses menuju lokasi usaha atau warung kamu. Sebaiknya hindari memilih lokasi yang terlalu padat atau terlalu sempit. Namun, lokasi yang terlalu sepi juga sebaiknya dipertimbangkan, karena potensi datangnya calon pembeli akan lebih sedikit dibandingkan lokasi yang cukup ramai dan strategis. 2. Pilih produsen terpercaya. Sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia memiliki 38 produsen minyak nabati yang tersebar di tanah air, berdasarkan data dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Sebagai agen minyak goreng murah, kamu bisa mulai mencari data produsen tersebut di situs resminya. Memilih produsen resmi yang tercatat dalam situs GIMNI akan lebih aman dan terjamin kualitasnya. Selain itu, bandingkan harga yang dibanderol untuk distributor atau untuk agen dari seluruh produsen tersebut. Ketahui harga pasaran agar kamu bisa mematok harga jual yang pas dan tetap bersaing. 3. Bangun reseller atau mitra kerja. Selain menjual produk secara eceran ke tangan konsumen langsung, kamu bisa menjual ke reseller atau mitra kerja lainnya. Membangun reseller adalah salah satu faktor kunci dalam kesuksesan suatu bisnis, karena dengan memiliki reseller artinya kamu sudah memiliki konsumen tetap. Berikan penawaran yang menarik untuk reseller, mulai dari promosi melalui media sosial dengan harga bersaing. Selain itu, kamu juga bisa memberikan diskon untuk pembelian minyak goreng dalam jumlah yang besar. Dengan begitu, stok bisa cepat habis dalam sekali jual. Selain reseller,
Kamu juga bisa mencari mitra kerja seperti kedai, warung, dan lain sebagainya. 4. Melakukan pendataan stok dan keuangan. Menjalani bisnis diperlukan pendataan stok yang dilakukan secara rutin. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara rinci stok yang masih ada di gudang, stok yang berhasil dijual harian, mingguan, hingga bulanannya. Penting untuk melakukan pembukuan dan pencatatan produk dengan rapi dan rutin. Hal ini juga akan berguna sebagai data nyata atas stok barang yang kamu miliki, apabila terjadi masalah atau kesalahan dalam proses distribusi dari pabrik atau agen minyak goreng yang kamu beli.